Kesuksesan Veda meraih tonggak sejarah di Moto3 Brasil ternyata punya dampak yang jauh lebih luas dari sekedar kebanggaan untuk Indonesia. Di balik podium yang ia raih, ternyata ini juga menjadi kebangkitan rider Asia di panggung balap dunia. Karena selama ini pembalap dari benua Asia sering dipandang sebelah mata ketika bersaing di level tertinggi seperti Moto3. Konsistensi, mental balap, hingga daya saing kerap jadi tantangan yang sulit ditembus. Namun perlahan persepsi itu mulai berubah berkat penampilan Veda di seri Brasil menghadirkan sesuatu yang berbeda. Sorotan pun mulai berdatangan, termasuk dari media internasional. Nama Veda kini semakin sering dibicarakan sebagai simbol harapan baru bagi Asia di dunia balap motor. Dengan performa yang terus menanjak, banyak pengamat mulai menempatkannya dalam radar yang lebih tinggi. Status sebagai rookie tidak lagi jadi sekedar label, melainkan peluang besar. Bahkan tak sedikit yang mulai menilai bahwa Veda adalah salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar Rookie of the Year musim ini. Lalu apa sebenarnya kunci di balik performa luar biasa ini? Dan kenapa Veda bisa disebut sebagai titik awal kebangkitan rider Asia? Inilah yang akan kita bahas. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama lagi-lagi jadi bahan omongan panas di dunia balap setelah tampil gila-gilaan di Moto3 World Championship musim 2026. Gimana enggak? Di usia yang baru 17 tahun dia langsung ngegas dengan hasil podium ketiga di seri Brasil. Padahal kalau ditarik ke belakang, awal musimnya aja udah kelihatan beda. Di seri pembuka di Thailand, Veda langsung finish di posisi kelima. Itu aja udah bikin orang mulai nengok. Tapi yang bikin semua makin heboh, dia langsung naik level di seri berikutnya di sirkuit Ayrton Senna Brasil naik podium. Yang bikin makin gila, ini adalah musim debutnya di Grand Prix. Dan tanpa basa-basi, dia langsung ukir sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang bisa finish di 3 besar. Kalau ngomongin gaya balap, Veda ini tipe yang enak ditonton, agresif, berani duel, tapi tetap ada kontrol. Jadi bukan asal nge-push, tapi tahu kapan harus sabar, kapan harus nyerang. Di beberapa momen kelihatan banget dia udah kayak pembalap yang jadi, bukan sekedar rookie yang lagi cari pengalaman. Gak heran kalau sorotan mulai berdatangan, termasuk dari media gede kayak ESPN. Dalam postingan mereka, Veda disebut bukan cuma bikin bangga Indonesia, tapi juga jadi simbol kebangkitan Asia di dunia balap. Dan ini menarik, karena selama ini rider Asia sering kesulitan buat benar-benar konsisten di level dunia. Selalu ada potensi, selalu ada nama-nama yang muncul, tapi jarang yang langsung ngegigit sejak awal kayak Veda. Makanya, pas ESPN bilang kalau kehadiran Veda ini membangkitkan antusiasme satu benua, itu bukan kalimat kosong. Ada konteks besarnya, ada rasa lapar dari publik Asia yang akhirnya lihat sosok yang bisa diandalkan. Apalagi kalau lihat data di Brasil kemarin. Dari total 8 pembalap Asia yang turun di semua kelas, Veda jadi yang paling bersinar, dia finish di podium. Sementara di kelas MotoGP, Ai Ogura finish di posisi 5, lalu di Moto3, Hakim Danish ada di posisi 10. Veda Pratama muncul di kancah Moto3 dan telah membangkitkan antusiasme tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh benua Asia, yang berharap dapat merayakan kemenangan besar di dunia balap motor sekali lagi, tulis ESPN. Artinya, Veda lagi ada di puncak performa untuk ukuran rider Asia di akhir pekan itu. Dan itu bikin spotlight makin gede ke dia. Selain ESPN, media Eropa juga nggak mau ketinggalan, di mana media Italia, Corse di Moto, sampai menyebut dia sebagai rookie sensasional. Mereka bahkan nge-highlight satu hal penting soal Veda yang cepat, agresif, dan berani lawan siapa aja. Mentalnya kelihatan banget kayak nggak ada rasa takut walau lawannya lebih berpengalaman.
Kalau kita geser ke klasemen, semua hype itu ada buktinya. Sekarang Veda duduk di posisi 3 klasemen sementara Moto3. Untuk ukuran rookie, ini udah masuk kategori elit, dan di klasemen Rookie of the Year, dia lagi di puncak dengan 27 poin. Jaraknya juga lumayan jauh dari pesaing terdekat, Brian Uriarte, yang baru punya 14 poin. Selisih 13 poin di awal musim itu udah jadi modal penting banget. Sementara itu, rider tetangga, Hakim Danish, masih ada di posisi 5 rookie. Artinya, secara peta persaingan, Veda lagi unggul cukup jauh. Sempat juga muncul pertanyaan soal Marco Morelli yang gak masuk klasemen rookie, padahal secara poin dia oke, ternyata alasannya adalah diregulasi. Morelli udah dianggap pembalap reguler karena musim sebelumnya pernah pakai jatah wildcard cukup banyak, jadi otomatis dia keluar dari kategori rookie. Dan kondisi ini makin bikin jalan Veda kebuka lebar buat ngejar gelar Rookie of the Year. Tapi, kalau ditanya apa sih yang bikin Veda bisa sekencang ini? Jawabannya nggak cuma soal skill. Hal ini diungkapkan oleh pembalap senior Doni Tata Pradita yang menyebut salah satu kunci utama Veda ada di mental. Melansir dari Antara News, ia melihat Veda punya kepercayaan diri tinggi dan berani fight di lintasan. Dia nggak ragu duel, nggak gampang goyah, dan tahu kapan harus ambil momen. Di Brasil, itu kelihatan banget. Di lap-lap akhir dia berani ambil resiko, nyerang di timing yang tepat, dan hasilnya langsung kelihatan, podium. Selain mental, adaptasi juga jadi senjata penting. Perjalanan Veda dari Asia Talent Cup sampai Red Bull Rookies Cup bikin dia terbiasa sama berbagai karakter sirkuit. Jadi pas masuk Moto3, dia nggak kaget. Dia sudah punya jam terbang rasa senior. Kalau saya lihat dari mentalnya, dia sangat percaya diri. Saat balapan berani fight dan punya fighting spirit yang bagus. Di Brasil dia terlihat lebih percaya diri dan sudah memahami peta kekuatan lawan. Di lap terakhir dia berani menyerang dan akhirnya bisa masuk 3 besar. Dia cepat adaptasi dengan sirkuit internasional karena prosesnya sudah benar. Dari Asia Talent Cup, Red Bull Rookies Cup sampai Moto3, jadi memang sudah terlatih. Kata Doni Tata, dilansir dari Antara. Intinya, cara dia baca lintasan, cari racing line, sampai nentuin kapan harus push, semuanya terasa matang. Kalau digabung jadilah paket lengkap dengan mental kuat, adaptasi cepat, dan gaya balap agresif yang terkontrol. Dan kalau tren ini terus jalan, bukan hal aneh kalau Veda bakal terus naik. Sekarang dia lagi ngejar gelar rookie terbaik, tapi kedepannya cerita ini bisa berkembang lebih jauh. Selanjutnya, setelah euforia podium di Brasil mulai mereda, fokus Veda Ega Pratama langsung geser ke target berikutnya. Tanpa banyak jeda, dia kini mengincar hasil manis di seri ketiga Moto3 World Championship 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat. Veda sendiri mengaku lagi dalam momentum yang pas, rasa percaya diri yang lagi naik, ritme balapan yang lagi enak, dan yang paling penting dia sekarang tahu levelnya ada di mana. Saya tidak menyangka akan naik podium secepat ini. Tetapi sekarang saya tahu saya bisa bersaing dengan kelompok depan. Jadi saya menginginkan lebih balapan selanjutnya di Amerika dan itu akan menjadi lintasan baru bagi saya. Tetapi saya akan terus belajar dan melakukan yang terbaik, ungkap Veda dikutip dari CNN. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana tapi maknanya dalam. Dari situ kelihatan kalau dia sendiri baru mulai menyadari potensi besarnya. Dan begitu sadar bisa bersaing di barisan depan, targetnya langsung berubah. Dia nggak mau berhenti di satu podium, sekarang yang ada di pikirannya adalah bagaimana caranya konsisten di depan dan kalau bisa naik lebih tinggi lagi. Seri berikutnya akan digelar di Circuit of the Americas, Austin, Amerika Serikat pada tanggal 27 sampai 30 Maret 2026. Sebuah sirkuit yang punya karakter unik, teknis, dan cukup menantang, terutama buat pembalap yang baru pertama kali datang ke sana. Dan ya,
Ini akan jadi pengalaman pertama Veda di kota. Dia belum pernah balapan di lintasan sepanjang 5,5 km itu. Bahkan sejak masih di level junior seperti Asia Talent Cup dan Red Bull Rookies Cup. Artinya, tantangan yang dihadapi kali ini bukan cuma soal balapan, tapi juga soal adaptasi total dari nol. Tentu, Veda juga sadar betul soal itu. Tapi yang bikin situasi ini makin menarik, persiapannya terbilang cukup mepet. Kalau sebelumnya ada jeda waktu yang lumayan panjang antar seri, sekarang semuanya berjalan lebih cepat. Dari Thailand ke Brasil, Veda punya waktu sekitar 3 minggu. Itu cukup untuk riset, evaluasi, dan latihan. Sekarang beda cerita. Jadwal padat memaksa dia langsung pindah fokus dari Brasil ke Amerika tanpa banyak waktu santai. Adaptasi harus dilakukan lebih cepat, baik dari sisi teknis di lintasan maupun non-teknis seperti kondisi fisik, cuaca, dan jet lag. Veda bahkan sudah tiba di Austin sejak Selasa 24 Maret saat membagikan momen di media sosial sedang menonton hiburan. Itu menunjukkan kalau persiapannya nggak main-main. Dia tahu waktu adalah faktor krusial, apalagi untuk pembalap yang belum familiar dengan track. Kalau kita lihat dari karakter sirkuit, Circuit of the Americas ini punya kombinasi yang cukup kompleks. Ada sektor cepat, ada tikungan teknis, perubahan elevasi, dan beberapa titik pengereman yang tricky. Buat rookie, ini bisa jadi ujian yang cukup berat. Tapi di sisi lain, ada satu hal yang bikin publik tetap optimis. Adaptasi Veda sejauh ini terbukti cepat. Di Brasil kemarin, dia juga datang ke lintasan yang belum pernah dia jajal sebelumnya. Tapi hasilnya langsung podium. Itu jadi bukti kalau kemampuan belajarnya di atas motor memang beda. Dia nggak butuh waktu lama buat memahami karakter track, mencari racing line ideal, sampai akhirnya bisa bersaing dengan grup depan. Tapi dari semua itu, pada akhirnya semua kembali ke satu hal, konsistensi. Iya, podium di Brasil sudah jadi bukti, kualitas Veda Ega Pratama. Tapi perjalanan musim masih panjang dan tantangan di Circuit of the Americas akan jadi ujian berikutnya. Kalau Veda mampu menjaga performa dan terus berkembang di setiap seri, peluang meraih gelar Rookie of the Year akan semakin terbuka lebar. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar, apakah momentum ini bisa terus dijaga? Kita tunggu jawabannya di lintasan selanjutnya.